Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri Bareng. Tanamkan kebahagiaan dan kebanggaan karena kalian sudah diterima di SMA Negeri Bareng. Kebanggaan dan kebahagiaan kalian merupakan dasar kalian untuk bisa mendapatkan kenyamanan dan kedamaian hati sehingga bisa mencipta dan menambah prestasi di sekolah ini. Anak-anakku yang sangat berbahagia, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesempatan berupa kesehatan sehingga bisa dipertemukan dalam kegiatan MPLS daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita motivasi diri kita dengan kalimat-kalimat yang positif, karena kalimat-kalimat yang positif akan membuat pikiran kita menjadi positif dan bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat untuk meraih masa depan. Anak-anakku, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta, maka kita tak akan pernah memiliki rasa saling memiliki dan saling mencintai. Untuk itu, marilah kita saling mengenal satu sama lain sehingga kita bisa saling merasa memiliki. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada tahun ini, saya diberi tanggung jawab untuk mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya akan menyampaikan materi tentang belajar efektif dan penumbuhan motivasi belajar siswa. Meski kita dipertemukan tidak efektif di dalam kelas, namun pembelajaran kita, aktivitasnya tetap secara kontinu dan berkualitas. Dalam keadaan apapun, kita harus bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya kesungguhan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Marilah kita yel-yel dulu. Kalau saya mengatakan SMA Negeri Bareng, kalian jawab dengan maju bersama, hebat semua. Kemudian saya katakan lagi SMA Negeri Bareng, kalian jawab dengan yes, dengan mengepalkan tangan kanan, tarik ke belakang, yes, gitu ya. Semangat? Ya, baik. Ayo mulai. SMA Negeri Bareng, maju bersama, hebat semua. SMA Negeri Bareng, yes. Terima kasih semangatnya. Kita lanjutkan. Ayo kita berdoa dulu. Untuk yang muslim silakan berdoa menurut bersama dengan saya membaca Al-Fatihah, dan yang beragama non muslim silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya. Mari berdoa, kita mulai. Amin. Terima kasih. Ayo saatnya kita masuk ke materi, yaitu cara belajar efektif dan penumbuhan motivasi belajar. Selamat mengikuti. Cara belajar efektif dan penumbuhan motivasi belajar. Lihat kalimat-kalimat bijak berikut sebagai motivasi belajar kalian. Saat kamu bermalas-malasan, 12.000 pesaingmu sedang belajar. Nah, jadi jangan ada kesempatan kamu untuk bermalas-malasan. Berikutnya, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Betapa sengsaranya kalau kita akan menanggung perihnya kebodohan hanya karena bermalas-malasan. Nah, jadi jangan pernah merasa lelah untuk belajar. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Tidak ada ceritanya orang malas kemudian langsung bisa menjadi sukses. Ya. Jadi tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Coba dicermati. Nah, apa motivasi pelajar untuk belajar? Demi cita-citakah? Demi orang tuakah?
demi nilai baguskah? Belajar itu harus ada kalian tanamkan dalam diri kalian bahwa belajar itu menyenangkan. Sehingga di dalam belajar yang menyenangkan itu, kalian akan bisa memperoleh nilai bagus, bisa membanggakan orang tua, dan bisa meraih cita-cita yang kalian impikan. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran tentang belajar. Apa itu belajar? Pengertian belajar yaitu semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sebelum belajar dan sesudahnya, yang ditandai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Maksudnya begini, belajar itu sebuah perubahan, belajar itu sebuah proses. Jadi proses dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi belajar itu tangga untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Sebuah proses. Apa tujuan belajar? Sadirman pada tahun 2011 di bukunya halaman 26-28 menyebutkan bahwa ada 3 tujuan belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, untuk menanamkan konsep dan keterampilan, dan untuk membentuk sikap. Jadi, di dalam belajar, ini masuk dalam ciri-cirinya, di dalam belajar terjadi perubahan tingkah laku, baik kognitif atau pengetahuan, afektif, maupun psikomotor. Afektif itu sikap, psikomotor itu praktiknya. Kemudian ada perubahan yang terjadi secara sadar, karena kita secara sadar mau belajar. Bersifat permanen atau tetap, kontinu, terus-menerus dan bermanfaat, dan memiliki tujuan terarah. Cara belajar yang efektif diantaranya, ini hanya sebagai alternatif saja, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, rangkumlah pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama atau belajar kelompok. Nah, ini yang ketiga ini tidak semua orang, tidak semua siswa bisa melakukan ini karena semuanya mempunyai gaya masing-masing. Jadi yang keempat itu temukan gaya belajar kalian. Yang kelima, metode menyingkat atau memodifikasi. Sebagai contoh, untuk menulis, dalam menulis itu kalian harus memperhatikan 5W1H. Apa 5W1H? Itu singkatan dari apa? W yang pertama, what. W yang kedua, who. What itu apa? Who siapa? Where, di mana? When, kapan? Why, mengapa? Kemudian ditambah satu lagi H, yaitu bagaimana. Jadi disingkat 5W1H. Atau bisa juga disingkat dengan memodifikasi. Papa, papa, mama. Apa papa, papa, mama? Pa, siapa? Pa, apa? Pa, kapan? Pa, mengapa? Papa, papa, mama. Ma, dari mana? Di mana? Atau yang terakhir adalah bagaimana. Papa, papa, mama. Yang keenam harus fokus. Fokus itu maksudnya perhatian. Jangan sampai hilang fokus yang menyebabkan gagal fokus. Yang ketujuh, belajar dengan praktik. Jadi belajar tidak hanya teori-teori saja, tetapi belajar kemudian dipraktikkan. Yang kedelapan, belajar rutin, tetapi jangan lama. Maksudnya begini, setiap hari kita harus belajar 2 kali 1 jam, itu lebih baik daripada 1 jam. Daripada 2 jam sekali. Nah, ngerti ya maksudnya ya? 2 kali dalam 1 jam itu lebih baik daripada belajar 2 jam dalam sekali. Yang ke-9 yaitu memahami materi, bukan menghafal. Memahami materi, materi perlu dipahami, tidak usah dihafal.
Karena kalau dihafal, ketika kalian dipanggil oleh seseorang, hilang yang kamu hafalkan. Tapi kalau paham, itu akan permanen ada dalam pikiran kalian. Nah, itu cara belajar yang efektif. Ini hanya sebagai alternatif saja. Kalian tentu bisa menemukan gaya belajar kalian sendiri. Nah, sekarang ke penumbuhan motivasi belajar. Apakah yang disebut dengan motivasi? Dari tadi saya menyampaikan tentang motivasi, kalimat bijak, kalimat yang positif, itu untuk memotivasi diri sendiri. Lalu apakah yang dimaksud dengan motivasi? Kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti alasan melakukan sesuatu. Sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bentuk-bentuk motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi belajar yang dari dalam diri siswa, dari dalam diri kita. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik, motivasi belajar yang datangnya dari luar diri siswa, termasuk lingkungan. Apa yang dimaksud dengan motivasi belajar intrinsik? Motivasi belajar intrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri. Terbentuknya motivasi intrinsik juga bisa dipengaruhi oleh peran orang luar, diantaranya orang tua dan guru. Karena anak-anak seusia kalian masih rentan, masih rawan oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Sehingga pengaruh orang tua atau peran orang tua, peran guru sangat besar. Nah, peran orang tua, peran guru itu memotivasi kalian sehingga di dalam memberikan motivasi tersebut akan muncul motivasi-motivasi positif dalam diri kalian. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ada dalam diri sendiri. Ingin belajar, ingin maju, ingin bersaing, ingin mendapatkan nilai baik, ingin sukses. Nah, itu contoh motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik, contohnya sebagai berikut. Belajar demi memenuhi kewajiban. Karena ada kewajiban, maka belajar. Karena ada PR, maka belajar. Belajar demi menghindari hukuman. Ada guru memberikan hukuman, kalian takut kalau tidak mengerjakan PR pasti dihukum. Nah, belajar demi menghindari hukuman. Belajar demi memperoleh hadiah materi yang dijanjikan. Karena ayah kalian memberikan janji, nanti kalau nilainya 100, kamu akan saya beri hadiah sepeda motor. Nah, jadi kalian semangat belajar, karena ada itu tadi, motivasi ekstrinsik, karena ada hadiah materi yang dijanjikan. Belajar demi meningkatkan gengsi sosial. Karena pacarnya satu kelas, maka kalian harus bisa ranking, harus bisa berprestasi. Nah, bisa berprestasi itu karena ada motivasi dari luar tadi, dari pacarnya tadi, supaya tidak malu. Nah, supaya gengsinya naik. Tuh. Kemudian berikutnya ada belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting, guru dan orang tua. Nah, ini tidak masalah, ini bagus ini. Belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting atau guru dan orang tua. Tapi jangan hanya motivasinya ingin memperoleh pujian, tapi berangkatlah dari motivasi dari dalam supaya orang tua dan guru bisa senang, bisa bangga terhadapmu. Nah, yang terakhir adalah belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi memenuhi persyaratan kenaikan jenjang atau golongan administrasi. Nah, kalau seperti ini, misalnya dalam kehidupan kalian sekolah, kalian dijadikan ketua kelas, dipilih ketua kelas oleh teman-teman kalian. Kemudian kalian tidak paham karena tidak punya pengalaman apapun menjadi ketua kelas. Nah, kemudian kalian dituntut untuk itu. Kamu harus banyak membaca, harus banyak belajar bagaimana menjadi ketua kelas yang baik. Dituntut.
bagus itu, enggak masalah, itu motivasi dari luar. Berikutnya, ciri siswa yang memiliki motivasi. Siswa yang memiliki motivasi mempunyai ciri atau biasanya tampak ya, serius dalam mengikuti pelajaran. Memiliki kemauan untuk menyediakan alat-alat atau sumber bahan pelajaran yang dibutuhkan. Dia tidak mau pinjam-pinjam, tidak mau minta-minta temannya, tapi disediakan sendiri karena kemauannya. Kemudian aktif dalam diskusi kelompok. Biasanya anak-anak yang seperti ini biasanya proaktif terhadap kelompoknya, sehingga dia biasanya dipilih oleh teman-temannya menjadi ketua kelompok. Nah, ini pembelajaran ini. Aktif dalam diskusi kelas. Anak-anak yang seperti ini dalam mendengarkan serius, disuruh bertanya, dibuka kesempatan untuk bertanya jawab, selalu aktif. Nah, aktif dalam mengikuti pembelajaran, ini serius, mengerjakan tugas dengan baik, bertanya kalau tidak paham. Terus aktif dalam mengerjakan tugas individu dan kelompok. Tidak jagakno ya, istilahnya jagakno. Teman yang mengerjakan kemudian dia hanya copy paste saja. Nah, yang seperti itu harus kamu hilangkan. Kalau dulu semasa SMP kalian punya kebiasaan yang seperti itu, saat ini harus kamu hilangkan. Kamu harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang punya motivasi tinggi. Mampu mengerjakan tugas individu dan kelompok dengan baik. Nah, terus rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi ini menjadi anak yang kritis, anak yang apresiasif, selalu mengapresiasi, memberikan penghargaan terhadap karya teman, tidak memberikan cemooh, tidak memberikan kritikan yang tidak membangun, tapi dia berusaha memberikan kritik yang membangun sehingga bersama-sama bisa meraih hal yang positif. Kemudian yang terakhir yaitu semangatnya tinggi dalam berprestasi. Dia punya keinginan untuk bersaing. Bersaing yang positif, bukan bersaing untuk menjatuhkan. Nah, ini ciri siswa yang memiliki motivasi tinggi. Mungkin dari 8 yang sudah saya tampilkan ini ada yang belum tersampaikan, kalian bisa mengumpulkan sendiri sehingga kalian bisa menambah sendiri. Inilah ciri siswa yang memiliki motivasi positif. Nah, sekarang ini ada contoh flyer, contoh poster berupa motivasi kalimat bijak ya. Ini saya ciptakan karena saya ingin bisa menulis. Akhirnya saya tulis, menulis itu mudah, yang sulit itu memulai. Memulai itu mudah, yang sulit merangkai. Merangkai itu mudah, yang sulit menggali. Jadi, menulis itu mudah dengan menggali, merangkai, lalu memulai. Nah, ini motivasi untuk kalian yang ingin memulai untuk menulis. Jadi harus menggali, merangkai, dan memulai. Yang terakhir berupa penugasan. Penugasannya, tugas untuk kalian, buatlah flyer seperti contoh tadi, atau poster yang berisi motivasi diri sendiri dan orang lain dengan background foto kalian. Tentunya kalian lebih inovatif, lebih kreatif, lebih bagus dibandingkan contoh yang sudah saya buat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa hikmah, bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya, tutup bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. SMA Negeri Bareng. Yes. Cara belajar efektif dan penumbuhan motivasi belajar. Lihat kalimat-kalimat bijak berikut sebagai motivasi belajar kalian.
Saat kamu bermalas-malasan, 12.000 pesaingmu sedang belajar. Nah, jadi jangan ada kesempatan kamu untuk bermalas-malasan. Berikutnya, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Betapa sengsaranya kalau kita akan menanggung perihnya kebodohan hanya karena bermalas-malasan. Nah, jadi jangan pernah merasa lelah untuk belajar. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Tidak ada ceritanya orang malas kemudian langsung bisa menjadi sukses. Ya. Jadi tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Coba dicermati. Nah, apa motivasi pelajar untuk belajar? Demi cita-citakah? Demi orang tuakah? Demi nilai baguskah? Belajar itu harus ada ditanamkan, kalian tanamkan dalam diri kalian bahwa belajar itu menyenangkan. Sehingga di dalam belajar yang menyenangkan itu, kalian akan bisa memperoleh nilai bagus, bisa membanggakan orang tua, dan bisa meraih cita-cita yang kalian impikan. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran tentang belajar. Apa itu belajar? Pengertian belajar, yaitu semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sebelum belajar dan sesudahnya, yang ditandai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Maksudnya begini, belajar itu sebuah perubahan, belajar itu sebuah proses. Jadi proses dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi belajar itu tangga untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Sebuah proses. Apa tujuan belajar? Sadirman pada tahun 2011 di bukunya halaman 26-28 menyebutkan bahwa ada 3 tujuan belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, untuk menanamkan konsep dan keterampilan, dan untuk membentuk sikap. Jadi, di dalam belajar, ini masuk dalam ciri-cirinya, di dalam belajar terjadi perubahan tingkah laku, baik kognitif atau pengetahuan, afektif, maupun psikomotor. Afektif itu sikap, psikomotor itu praktiknya. Kemudian ada perubahan yang terjadi secara sadar, karena kita secara sadar mau belajar. Bersifat permanen atau tetap, kontinu, terus-menerus dan bermanfaat, dan memiliki tujuan terarah. Cara belajar yang efektif diantaranya, ini hanya sebagai alternatif saja, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, rangkumlah pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama atau belajar kelompok. Nah, ini yang ketiga ini tidak semua orang, tidak semua siswa bisa melakukan ini karena semuanya mempunyai gaya masing-masing. Jadi yang keempat itu temukan gaya belajar kalian. Yang kelima, metode menyingkat atau memodifikasi. Sebagai contoh, untuk menulis, dalam menulis itu kalian harus memperhatikan 5W1H. Apa 5W1H? Itu singkatan dari apa? W yang pertama, what. W yang kedua, who. What itu apa? Who siapa? Where di mana? When kapan? Why mengapa? Kemudian ditambah satu lagi H, yaitu bagaimana. Jadi disingkat 5W1H. Atau bisa juga disingkat dengan memodifikasi. Papa, papa, mama. Apa papa, papa, mama? Pa, siapa? Pa, apa? Pa, kapan? Pa, mengapa? Papa, papa. Mama. Ma, dari mana? Di mana? Atau yang terakhir adalah bagaimana.
papa, papa, mama. Yang keenam harus fokus. Fokus itu maksudnya perhatian. Jangan sampai hilang fokus yang menyebabkan gagal fokus. Yang ketujuh, belajar dengan praktik. Jadi belajar tidak hanya teori-teori saja, tetapi belajar kemudian dipraktikkan. Yang kedelapan, belajar rutin, tetapi jangan lama. Maksudnya begini, setiap hari kita harus belajar 2 kali 1 jam, itu lebih baik daripada 1 jam. Daripada 2 jam sekali. Nah, ngerti ya maksudnya ya? 2 kali dalam 1 jam itu lebih baik daripada belajar 2 jam dalam sekali. Yang kesembilan yaitu memahami materi, bukan menghafal. Memahami materi, materi perlu dipahami, tidak usah dihafal. Karena kalau dihafal, ketika kalian dipanggil oleh seseorang, hilang yang kamu hafalkan. Tapi kalau paham, itu akan permanen ada dalam pikiran kalian. Nah, itu cara belajar yang efektif, ini hanya sebagai alternatif saja. Kalian tentu bisa menemukan gaya belajar kalian sendiri. Nah, sekarang ke penumbuhan motivasi belajar. Apakah yang disebut dengan motivasi? Dari tadi saya menyampaikan tentang motivasi, kalimat bijak, kalimat yang positif, itu untuk memotivasi diri sendiri. Lalu apakah yang dimaksud dengan motivasi? Kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti alasan melakukan sesuatu. Sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bentuk-bentuk motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi belajar yang dari dalam diri siswa, dari dalam diri kita. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik, motivasi belajar yang datangnya dari luar diri siswa, termasuk lingkungan. Apa yang dimaksud dengan motivasi belajar intrinsik? Motivasi belajar intrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri. Terbentuknya motivasi intrinsik juga bisa dipengaruhi oleh peran orang luar, diantaranya orang tua dan guru. Karena anak-anak seusia kalian masih rentan, masih rawan oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Sehingga pengaruh orang tua atau peran orang tua, peran guru sangat besar. Nah, peran orang tua, peran guru itu memotivasi kalian sehingga di dalam memberikan motivasi tersebut akan muncul motivasi-motivasi positif dalam diri kalian. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ada dalam diri sendiri. Ingin belajar, ingin maju, ingin bersaing, ingin mendapatkan nilai baik, ingin sukses. Nah, itu contoh motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik, contohnya sebagai berikut. Belajar demi memenuhi kewajiban. Karena ada kewajiban, maka belajar. Karena ada PR, maka belajar. Belajar demi menghindari hukuman. Ada guru memberikan hukuman, kalian takut kalau tidak mengerjakan PR pasti dihukum. Nah, belajar demi menghindari hukuman. Belajar demi memperoleh hadiah materi yang dijanjikan. Karena ayah kalian memberikan janji, nanti kalau nilainya 100, kamu akan saya beri hadiah sepeda motor. Nah, jadi kalian semangat belajar, karena ada itu tadi, motivasi ekstrinsik, karena ada hadiah materi yang dijanjikan. Belajar demi meningkatkan gengsi sosial. Karena pacarnya satu kelas, maka kalian harus bisa ranking, harus bisa berprestasi. Nah, bisa berprestasi itu karena ada motivasi dari luar tadi, dari pacarnya tadi, supaya tidak malu. Nah, supaya gengsinya naik.
Tuh. Kemudian berikutnya ada belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting, guru dan orang tua. Nah, ini tidak masalah, ini bagus ini. Belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting atau guru dan orang tua. Tapi jangan hanya motivasinya ingin memperoleh pujian, tapi berangkatlah dari motivasi dari dalam supaya orang tua dan guru bisa senang, bisa bangga terhadapmu. Nah, yang terakhir adalah belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi memenuhi persyaratan kenaikan jenjang atau golongan administrasi. Nah, kalau seperti ini, misalnya dalam kehidupan kalian sekolah, kalian dijadikan ketua kelas, dipilih ketua kelas oleh teman-teman kalian. Kemudian kalian tidak paham karena tidak punya pengalaman apapun menjadi ketua kelas. Nah, kemudian kalian dituntut untuk itu. Kamu harus banyak membaca, harus banyak belajar bagaimana menjadi ketua kelas yang baik. Dituntut. Bagus itu, enggak masalah, itu motivasi dari luar. Berikutnya, ciri siswa yang memiliki motivasi. Siswa yang memiliki motivasi mempunyai ciri atau biasanya tampak ya, serius dalam mengikuti pelajaran. Memiliki kemauan untuk menyediakan alat-alat atau sumber bahan pelajaran yang dibutuhkan. Dia tidak mau pinjam-pinjam, tidak mau minta-minta temannya, tapi disediakan sendiri karena kemauannya. Kemudian aktif dalam diskusi kelompok. Biasanya anak-anak yang seperti ini biasanya proaktif terhadap kelompoknya, sehingga dia biasanya dipilih oleh teman-temannya menjadi ketua kelompok. Nah, ini pembelajaran ini. Aktif dalam diskusi kelas. Anak-anak yang seperti ini dalam mendengarkan serius. Disuruh bertanya, dibuka kesempatan untuk bertanya jawab, selalu aktif. Nah, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Aktif mengikuti pembelajaran, ini serius. Mengerjakan tugas dengan baik. Bertanya kalau tidak paham. Terus aktif dalam mengerjakan tugas individu dan kelompok. Tidak jagakno ya, istilahnya jagakno. Teman yang mengerjakan kemudian dia hanya copy paste saja. Nah, yang seperti itu harus kamu hilangkan. Kalau dulu semasa SMP kalian punya kebiasaan yang seperti itu, saat ini harus kamu hilangkan. Kamu harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang punya motivasi tinggi. Mampu mengerjakan tugas individu dan kelompok dengan baik. Nah, terus rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi ini menjadi anak yang kritis, anak yang apresiasif, selalu mengapresiasi, memberikan penghargaan terhadap karya teman, tidak memberikan cemooh, tidak memberikan kritikan yang tidak membangun, tapi dia berusaha memberikan kritik yang membangun sehingga bersama-sama bisa meraih hal yang positif. Kemudian yang terakhir yaitu semangatnya tinggi dalam berprestasi. Dia punya keinginan untuk bersaing. Bersaing yang positif, bukan bersaing untuk menjatuhkan. Nah, ini ciri siswa yang memiliki motivasi tinggi. Mungkin dari 8 yang sudah saya tampilkan ini ada yang belum tersampaikan, kalian bisa mengumpulkan sendiri sehingga kalian bisa menambah sendiri. Inilah ciri siswa yang memiliki motivasi positif. Nah, sekarang ini ada contoh flyer, contoh poster berupa motivasi kalimat bijak ya. Ini saya ciptakan karena saya ingin bisa menulis. Akhirnya saya tulis, menulis itu mudah, yang sulit itu memulai. Memulai itu mudah, yang sulit merangkai. Merangkai itu mudah, yang sulit menggali. Jadi, menulis itu mudah dengan menggali, merangkai, lalu memulai. Nah, ini motivasi untuk kalian yang ingin memulai untuk menulis. Jadi harus menggali, merangkai, dan memulai.
Yang terakhir berupa penugasan. Penugasannya, tugas untuk kalian, buatlah flyer seperti contoh tadi, atau poster yang berisi motivasi diri sendiri dan orang lain dengan background foto kalian. Tentunya kalian lebih inovatif, lebih kreatif, lebih bagus dibandingkan contoh yang sudah saya buat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa hikmah, bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya, tutup bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. SMA Negeri Bareng. Yes. Baiklah anak-anak, pertemuan kita saya rasa sudah cukup dan ada tugas yang harus segera kalian kerjakan, yaitu membuat flyer motivasi seperti yang sudah saya contohkan. Tentu saja yang saya contohkan itu masih jauh lebih bagus dari pekerjaan kalian. Kalian lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bisa mengembangkan yang lebih baik lagi. Nah ya, dari flyer motivasi itu backgroundnya diberi background foto-foto kalian, foto-foto kegiatan. Misalnya isinya tentang motivasi untuk mencintai lingkungan. Berarti kalian harus menampilkan foto-foto kalian pada saat ke lingkungan, ke alam, misalnya misalnya kegiatan pramuka atau kegiatan apa yang ada hubungannya dengan alam. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa minta bantuan teman-teman atau kakak-kakak. Pokoknya intinya motivasi itu untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, sudah jelas ya? Semoga yang sudah saya sampaikan bisa memberikan kalian tambahan ilmu, bisa menambah wawasan kalian, dan bisa menambah keinginan kalian untuk mengembangkan diri, untuk berprestasi di SMA Negeri Bareng ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, penuh barokah, dan membawa hikmah. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan kita saya rasa sudah cukup. Dan ada tugas yang harus segera kalian kerjakan, yaitu membuat flyer motivasi seperti yang sudah saya contohkan. Tentu saja yang saya contohkan itu masih jauh lebih bagus dari pekerjaan kalian. Kalian lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bisa mengembangkan yang lebih baik lagi. Nah ya, dari flyer motivasi itu backgroundnya diberi background foto-foto kalian, foto-foto kegiatan. Misalnya isinya tentang motivasi untuk mencintai lingkungan. Berarti kalian harus menampilkan foto-foto kalian pada saat ke lingkungan, ke alam, misalnya misalnya kegiatan pramuka atau kegiatan apa yang ada hubungannya dengan alam. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa minta bantuan teman-teman atau kakak-kakak. Pokoknya intinya motivasi itu untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, sudah jelas ya? Semoga yang sudah saya sampaikan bisa memberikan kalian tambahan ilmu, bisa menambah wawasan kalian, dan bisa menambah keinginan kalian untuk mengembangkan diri, untuk berprestasi di SMA Negeri Bareng ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, penuh barokah, dan membawa hikmah. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.